Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran tercinta, pertemuan kita kali ini temanya adalah membedakan Al-Quran dan mushaf Al-Quran. Jadi mulai saat ini kita harus berani membuat dobrakan. Kita harus berani membedakan apa itu Al-Quran dan apa itu mushaf Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ya kalamullah yang ada di Lauh Mahfudz yang berupa energi, sebab dia adalah kalamullah itu bila harfin wala sautin, dia tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau berhuruf dan bersuara itu nanti makhluk, sementara kalamullah itu firman Allah itu adalah qadim, terdahulu. Dia melekat pada Allah. Karenanya bila harfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Apa itu? Ya, sesungguhnya itu adalah energi. Nah, kalau mushaf Al-Quran itu kalamullah yang sudah dimakhlukkan, yang sudah ditulis maktub fil mushaf. Jadi kalam Allah yang sudah ditulis pada masa Nabi, ditulis di kulit-kulit, di pohon-pohon, di kayu, ya, di tulang, dikumpulkan. Lalu pada masa Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan, pada masa Sayyidina Umar bin Khattab kalau nggak salah ya, ditulis pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, dicetak, diperbanyak, disebarkan ke beberapa negeri. Lalu sekarang ya kita sudah banyak melihat dan bahkan kita memiliki Al-Quran itu, yaitu mushafnya. Jadi kalau Al-Quran itu dia huwa Qur'anum Majid fi lauhil mahfuz, dalam surat Al-Burud itu. Al-Quran yang mulia itu adanya di Lauh Mahfuz, dan itu kitabun anzalna ilaika, dia turun hanya kepada Nabi Muhammad. Nah, terus la uqsimu bimawaqi'in nujum, dalam surat Al-Waqi'ah ya, Allah itu bersumpah untuk menceritakan Al-Quran itu. Allah bersumpah dengan kehebatannya bintang, planet-planet yang jumlahnya miliaran. Kita saja ini di tata surya, di galaksi Bima Sakti, udah puluhan, ratusan, bahkan ada miliaran planet. Ada lalu di dalam galaksi Bima Sakti itu adalah lagi galaksi Andromeda, terus banyak lagi galaksi. Dan ternyata planet-planet itu jumlahnya miliaran. Semakin kita teliti, semakin kita ketahui, makin banyak jumlah bintang-bintang itu. Yang kalau kita tengok ke atas di malam hari kan bintang, ternyata itu planet. Ada yang besarnya lebih besar daripada bumi, 10 kali lipat bumi, bahkan ratusan kali lipat bumi, itu satu planet. Lah, ini Allah bersumpah dengan kehebatannya planet dan keagungannya itu, kedahsyatannya planet-planet, bintang-bintang itu, menyatakan bahwa wa innahu laqur'anum fala uqsimu wa innahu laqur'anum karim
fi kitabim maknun, bahwa Al-Quran yang mulia itu ya berada di kitab yang termaknun di Lauh Mahfuz itu. Innahu laqur'anun karim fi kitab la yamassuhu ilal mutahharun. Al-Quran yang berbentuk energi yang bila harfin wala sautin itu tidak akan tersentuh, tidak bisa orang menyentuhnya kecuali orang-orang illal mutahharun, orang-orang yang disucikan Allah. Nah, sementara Al-Quran, mushaf Al-Quran itu yang mushaf Al-Quran juga biharfin wa sautin, ada tulisannya, tertulis dalam buku, dan ya ada suaranya, disuarakan oleh kita. Nah, jadi kalau mushaf Al-Quran itu, kesimpulannya ya, kalau Al-Quran itu adalah kalamullah yang ada di Lauhul Mahfuz, dia itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak bisa ditulis dan tidak bisa disuarakan, karena dia adalah energi, totalitas energi ilahiyah yang diturunkan nanti konteksnya, teksnya atau pemahamannya itu menceritakannya itu oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara mushaf Al-Quran itu, ya Al-Quran yang kita pegang, yang kita miliki, mushaf yang sudah tertulis di dalam kitab, itu ada tulisannya, ya ada suaranya, biharfin wa sautin. Siapa yang suaranya? Suara kita yang membaca, atau suara qiraah. Nah, ini yang menarik bahwa Al-Quran yang bila sautin, bila harfin wa bila sautin itu yang bentuk energi, itu dah Al-Quran yang sesungguhnya, yang kalau dalam bahasa kita itu Al-Quran lapisan ketujuh, lapisan energi. Sementara mushaf Al-Quran yang kita baca, yang kita pegang, itu adalah lapisan pertama sampai lapisan ke-6. Jadi yang kita baca tulisannya, yang kita baca i'rabnya, yang kita baca terjemahannya, yang kita baca asbabun nuzulnya, yang kita baca maknanya atau baca tafsirnya, yang kita baca kandungan hukumnya atau gizinya Al-Quran, kandungan sejarah, kandungan etika, kandungan ilmu pengetahuan, itu mushaf Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan dengan bisa membedakan apa itu Al-Quran dan apa itu mushaf Al-Quran, sehingga kedepannya kita paham ketika kita berbicara Al-Quran, maka kita bicara tentang energinya, energi ilahiyah, energi kalamullah. Ketika kita menyebut mushaf Al-Quran, itu berarti ya Al-Quran yang ada di alam kita ini, yang kita pegang, yang kita baca, yang kita tafsirkan, yang kita terjemahkan, itulah mushaf Al-Quran. Demikian sahabat tercinta, semoga dengan bisa membedakan Al-Quran dan mushaf Al-Quran, kita menjadi minimal jadi tahulah, atau kita nanti ke depannya faham bahwa kajian kita itu kita membahas atau menceritakan atau mendekatkan diri pada Allah itu Al-Qur'annya, energinya. Kita bukan mushafnya ya. Jadi makanya kita ini bukan ilmu tafsir, bukan ilmu ma'ani bayan balago atau nahwu shorof atau ilmu qiraah nanti pendekatannya. Tapi kita lebih kepada ilmu energi, mungkin ilmu ya
ilmu rasa, ilmu spiritualitas, psikologi transformatif ya, sangat subjektif banget gitu kan. Maka ini kajian kita ini bukan menafsirkan Al-Quran, tapi merasakan energinya Al-Quran. Kita belajar bagaimana kita ini supaya disucikan Allah. Nah, sehingga kita bisa menikmati energinya Al-Quran dalam kehidupan kita. Nanti banyak fungsinya energi Al-Quran ini. Bisa kita untuk syifa, untuk pengobatan, bisa untuk ya ikhtiar, menyelesaikan berbagai masalah kita, insya Allah. Karena kita selama ini kan meninggalkan Al-Quran, maka kita hidupnya selalu dalam ya permasalahan yang kita tidak bisa memahaminya atau kita tidak bisa menyelesaikannya. Maka kita kembali ke energinya Al-Quran, kembali ke Al-Quran, Al-Quran yang sesungguhnya yang ada di Lauh Mahfuz, bukan kepada mushaf ya. Kalau kita kembali kepada mushaf ya, mushaf itu penuh perdebatan, penuh ya relatif subjektif, ya, memang penuh makna dan penuh tafsir sehingga penuh perdebatan. Jadi ketika kita kembali ke Al-Quran, kita kembalinya ke Al-Quran, jangan ke mushaf Al-Quran. Baik, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua, sahabat Quran.